Of what our terrible new weapon achieved. Correspondents at Air Headquarters on Guam, including CBS's Webley Edwards, though they could not attribute it to any specific source, were allowed to say there is reason to believe that the Japanese city of Hiroshima, approximately the size of Memphis or Seattle or Rochester, New York, no longer exists. General Sputz smiled when asked if the new atomic bomb would be dropped again in the near future. But every indication is that it will be, for he announced that... Sekarang, malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kita punya ribuan pasukan bersenjata yang telah siap mengepung kota untuk mengusir tentara Jepang. Jika Bung Karno tidak mengumumkan pengumuman pada malam hari ini, besok akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Saya takut ke pojok itu dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang ingin kembali menjadi tuan di negeri ini. Jika saudara-saudara sudah siap dan sanggup, silakan proklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa meminta Bung Karno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan diberikan kepada kita sebagai hadiah dari Jepang yang telah menyerah kepada sekutu? Mengapa bukan kita saja yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Saudaraku, kekuatan kita tidak cukup untuk menghadapi kekuatan bersenjata dari Jepang. Mana bukti kekuatan kita? Siapa yang nanti akan melindungi anak-anak dan perempuan? Dan bagaimana nanti kita mempertahankan kemerdekaan? Kita kata Bung Karno, usul kalian tidak dapat kami terima karena kurang perhitungan. Usul kalian berpotensi menimbulkan korban jiwa dan harta. Baiklah, Bung. Semoga ini bukan keputusan yang mutlak, mengingat kita dalam masa kekosongan dan kesempatan emas untuk bangsa lain. Kami permisi. Rusia dari Bung Karno dan Bung Hatta telah menolak usulan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno menolak usulan kita. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta terpengaruh perkataan Jepang? Ini tidak bisa dibiarkan. Benar, Bung. Kita harus mencegah Bung Karno dan Bung Hatta bicara dengan Jepang. Lalu apa rencana kita? Bagaimana jika kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Saya setuju. Mungkin itu adalah satu-satunya cara untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Baiklah kalau begitu. Besok kita akan berbagi tugas untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi di mana kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Rengas Dengklok. Di sana, keamanan militer kita cukup baik untuk mendeteksi para tentara Jepang yang ingin mendekat ke Rengas Dengklok. Pilihan yang bagus, Bung. Tapi, Bung, saya rasa proklamasi harus tetap dilaksanakan di Jakarta. Maka dari itu, izinkanlah saya menetap di Jakarta untuk membicarakannya kepada Ahmad Subarjo mengenai penjemputan Bung Karno dan Bung Hatta. Baiklah, Kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung, Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Mengapa kalian begitu keras kepala dan tidak mau mendengarkanku? Tidak, Bung. Atas nama pemuda, kami harus membawamu pergi. Apa yang sebenarnya kalian rencanakan? Saya tidak akan pergi tanpa anak dan istriku. Kami juga akan membawa anak dan istrimu. Kalian begitu mengecewakanku. Baiklah jika itu kehendakmu. Dengar, Bung, kami ingin bangsa ini kita raih sendiri tanpa ada sedikit pun kaitannya dengan Jepang. Revolusi berada di tangan kami, Bung. Sekarang, kami memerintahkan Bung jika Bung tidak memulai revolusi malam ini lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Disahkan saya sudah merencanakan pekerjaan ini untuk tanggal 17. Mengapa tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja? Tanggal 17 besok adalah Jumat Legi, Jumat yang berbahagia. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 dan umat muslim juga sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Itu artinya kesedihan angka 17 bukanlah buatan manusia. Benar kata Bung Karno, jika kemerdekaan harus diproklamasikan, besok adalah waktu yang tepat. Baiklah saudara-saudara, kita akan menuliskan teks proklamasi yang akan dibacakan esok hari. Bisakah saudara-saudara membantu? Sebaiknya, kalimat utama adalah kalimat pernyataan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu, harus perlu ditambahkan pernyataan pengalihan kekuasaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang diselenggarakan
dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Kita semua harus menandatangani naskah ini. Tidak, Bung, terlalu banyak. Cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia. Benar, Bu. Baiklah, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bung Karno, bagaimana persiapannya? Tinggal jalani saja. Apakah kita sudah mempunyai bendera? Astaga, kita melupakan hal itu. Bagaimana jika kita menggunakan kain merah dan putih? Merah artinya berani dan putih artinya suci. Biarkan saya yang membuatkannya. Terima kasih telah membantu dan menemani saya di masa-masa sulit ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia